Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan ke konten si biru ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kita semua yang beragama Muslim. Semoga selama kita dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, kita diberikan limpahan berkah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga di bulan suci ini kita diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan kemudahan, kemurahan rezeki, dan diampuni segala dosa-dosa kita. Dan alhamdulillah ini cuacanya cerah sekali di hari yang suci ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk memvideokan pas perayaan Hari Raya Idul Fitri di kampung saya, akan saya videokan sedikit-sedikit. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Ini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, Berjabat tangan bermaaf maafan, hilang dendam habis Sugiyati. Apa urura no? Sarvan. Wis. Video. Setelah tadi video Hari Raya Idul Fitri, sekarang kan saya lanjutkan konten si ninja biru saya ini. Jadi simak terus video ini sampai selesai.
pada konten kali ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama saya membuat konten ini ada salah-salah, mohon dimaafkan. Oke, sekarang kita lanjut ke kontennya ini. Jadi pada konten kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menyetel oli samping ya di motor Ninja, dan bagaimana setelan oli samping yang baik untuk harian, dan bagaimana setelan oli samping untuk racing untuk motor standar dan tidak standar. Oke, sekarang kan saya mulai dengan mengisi ini ya, oli sampingnya terlebih dahulu, karena ini oli sampingnya ini tinggal sedikit, jadi akan saya isikan terlebih dahulu, baru kita mulai caranya menyetel banyak sedikitnya oli samping yang masuk ke membran sini ya. Ke manifold dulu baru ke membran. Tuh, ini ke manifold sini terus masuk ke ruang bakar. Ini tadi isinya segini, ini 800 ml itu sampai sini, jadi mungkin kalau habis itu diisi penuh sekitar 1 literan ini ya muatnya ini. Oke, sekarang kita lanjut bongkar setelan oli sampingnya. Sebelum kita bongkar, sedikit informasi ya, kegunaan dari oli samping itu adalah melumasi bagian ini ya kan, di dalam kalau 2 tak itu pembakaran itu lewat bawah sini ya, lewat bawah burung sini ada lubangnya itu. Nah, dan kegunaannya itu untuk melumasi seker ya, karena 2 tak itu olinya itu lebih ya berbeda lah, kalau lebih apanya kurang tahu. Jadi harus memakai oli samping, karena ya meskipun tidak pakai oli samping itu bisa hidup, cuman beberapa menit itu langsung mesin kasar dan bisa langsung macet. Jadi kegunaan oli samping itu ya melumasi seker itu tadi. Dan mengapa 2 tak itu selalu ngebul ya, karena itu pembakarannya itu bensin bercampur oli samping, jadi keluar asapnya. Dan ini sekarang kita mulai untuk membongkar bagian oli samping. Oli samping Ninja itu berada di sebelah crankcase kiri, di atas gear depan sini ya, di dalamnya sini. Oke, sekarang kita mulai untuk membongkarnya terlebih dahulu.
saya pindah ke dalam rumah ini karena itu mulai hujan, jadi ini saya bawa masuk ke dalam rumah. Mohon maaf apabila gambarnya kurang jelas karena ini di dalam rumah ya. Oke, ini saya jelaskan, ini letak pompa oli sampingnya ya di sini. Nah ini ya cara menyetelnya itu, ini ada titik ini ya, garis ini, bukan titik, ini garis yang buat gasnya, dan ini titik top garisnya itu di sini ya. Dan bagaimana cara menyetelnya? Ini apabila kita kendorkan ke atas itu semakin boros ya, ini semakin naik, ini begini ya, semakin begini. Kalau kita bautnya atas itu kita baut ini kita tarik ke atas atau kendorkan, terus apabila kita turunkan ini semakin turun, semakin ke sini, semakin ke kanan, jadi akan lebih irit. Nah, ini kita lihat, ini bawaan motornya ya. Caranya kita gasnya ini kita pentokkan. Nah, apabila sudah mentok kita lihat di garisnya, yaitu garisnya ini yang topnya sama garis gasnya ini melewati terlalu banyak, itu artinya oli sampingnya ini boros ya. Dan ini kalau menurut saya ini borosnya paling boros kayaknya ini. Apabila motor standar itu ya, garisnya di sini lurus ini ya, kurang lebih ini lurus jajar dengan garis topnya. Apabila keiritan ini di sini itu udah terlalu ngirit, dan saya sarankan apabila menyetel oli samping itu jangan sampai di atas garis ini ya, begini atau begini dan seterusnya, itu jangan sampai. Apabila gas dipentokkan, usahakan gas pentok itu garisnya sejajar, minimal sejajar, maksimal ya beginilah ya, masih bisa diborosan dan lebih boros lagi. Oke, ini akan saya setel mungkin seginian nanti ya, boros, sedikit boros, karena lebih baik setelannya ini lebih boros sedikit daripada nanti kan ya, ada yang rusak seperti ring shaker atau shakernya itu. Jadi saran saya itu lebih baik diboroskan. Oke, ini karena itu talqim masjid sudah berbunyi, karena ini saya membuatnya itu di hari Jumat, jadi ini akan saya lanjutkan nanti sehabis Jumatan ya. Ini kita nanti Jumatan dulu terus kita lanjut. Oke. A few moments later. Kita lanjutkan untuk video ini. Ini kita tinggal lepaskan ini posisinya. Ini tadi udah tak putar-putar, benarnya ini sudah pas ya ini untuk setelannya.
Ini untuk penyetalannya sudah selesai nih, jadi segini ya ukuran untuk setelannya ini ya. Tuh saya boroskan sedikit agar ya lebih baik boros sedikit daripada kurang nanti ya, nggak apa-apa boros sedikit. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangan tutupnya dan langsung kita coba untuk dinyalakan seberapa banyak asap yang dikeluarkan dengan oli Idemitsu. Sedikit informasi ini ya, untuk berbagai merek itu asap yang dihasilkan itu berbeda ya, jadi nggak tentu dengan setelan segitu oli asap yang dikeluarkan dari oli samping yang ada di knalpot saya nanti itu mungkin berbeda dengan setelan punya kalian, karena mungkin dari oli sampingnya sendiri itu berbeda. Tapi kalau oli sampingnya itu sama, kemungkinan besar ya keluarnya asap itu banyaknya sama seperti di video saya. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangan tutupnya. A few moments later.